Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Helen Parkhus, selaku dosen mata kuliah di Ekonometri K2 ini. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Cindy Saskia dengan NIM C1A021103. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sepemahaman saya tentang pengujian data menggunakan ARDL atau Autoregressive Distribusi Lag. Yang pertama, kita buka dulu filenya, membuat datanya dulu. Di sini masukkan tanggal tahun dimulai dan tahun akhir dari data yang mau kalian uji. Kita menggunakan date regular frequency karena di sini kita menggunakan data time series. Lalu klik OK. Nah, lalu bisa lihat di sini kita langsung ingin memasukkan datanya. Di sini kita copy dulu dari Google Excel, Microsoft Excel, lalu kita paste. Di sini ada data yang tidak masuk. Nah, jika sudah, bisa mengganti namanya, bisa juga tidak, tergantung ke kalian masing-masing. Klik yes. Ini saya menggunakan X2 di sini. Di sini saya menggunakan Y. Sudah. Lalu kita bisa keluarin dulu. Lalu kita uji dari data X1, X2, dan Y tadi, apakah sudah stasioner. Bisa buka dulu, klik 2 kali, klik view, lalu unit root test. Kita pertama uji dulu menggunakan level. Oke. Nah, di sini probabilitasnya sudah 0,05. Di bawah 0,05 yang artinya dia sudah stasioner. Lalu dikeluari lagi, diuji lagi di yang X2. Lalu klik view, klik unit root test, lalu klik di level. Nah, di sini probabilitasnya belum stasioner karena masih di atas 0,05. Lalu kita ujinya menggunakan first difference. Karena di level tadi probabilitasnya belum stasioner, lalu kita menggunakan first difference dulu karena di level tadi belum stasioner. Nah, di sini probabilitasnya sudah stasioner. Jika di first difference-nya belum juga stasioner, maka kalian bisa menggunakan di second difference. Nah, karena saya tadi datanya sudah stasioner di second difference, di first difference, maka tidak perlu menggunakan second difference lagi. Dikeluarin dulu, lalu klik Y, view unit root test, dan di level terlebih dahulu. Di sini probabilitasnya masih di atas 0,05. Maka kita harus uji lagi di first difference. Nah, probabilitasnya sudah stasioner di 0,0001, yang artinya di bawah 0,05. Dikeluarin dulu. Yang X1 tadi sudah stasioner di tingkat level, di X2 stasionernya di tingkat first difference, dan Y stasionernya di tingkat first difference juga. Lalu kita ingin menguji ARDL, di mana kita bisa blok semua datanya, atau bisa juga klik di quick, lalu
estimate equation. Kita pilih ARDL, kita ketik Y, X1 dan X2. Lalu klik OK. Nah, disinilah uji ARDL-nya. Sudah ketemu. Inilah hasil uji ARDL-nya. Lalu kita ingin melihat log-nya, yaitu di view model selection summary di kriteria graph. Nah, disinilah di mana kita bisa melihat log-nya. Lalu kita langsung uji asumsi klasik di view, lalu residual diagnostic, kita pilih uji normalitas dulu. Nah, inilah uji normalitasnya, hasilnya, yaitu probabilitasnya di bawah 0,05, yang artinya sudah probability, udah lulus uji normalitas. Lalu kita uji di heteroskedastisitas. Di heteroskedasticity test, di sini biasanya menggunakan Gleiser dan klik OK. Nah, inilah hasilnya. Probabilitasnya ada di atas 0,05, yang artinya tidak lulus uji heteroskedastisitas. Jika tidak lolos, bisa di sini lagi di correlation MTS dan di atas. Jika tidak lulus uji, maka kita tidak perlu mengujikan yang lain. Lalu kita bisa melihat stabilitasnya di estimate, stabilitas OLS. Lalu dipilih di LS least square-nya. Nah, di sini sudah ada rumusnya. C-nya dipindahkan ke depan. Lalu klik OK. Nah, inilah hasil dari OLS-nya, dari stabilitas OLS. Lalu kita ingin lihat apakah data ini lewat dari garis atas atau dari garis bawah. Kita pilih ke view, lalu ke stability diagnostic, dan pilih recursive estimate OLS only. Di sini kita bisa pilih Q-sum test, klik OK. Nah, di sini garis birunya ini tidak melewati garis atas atau garis bawah yang warna merah ini. Lalu kita menguji yang kedua, sama seperti tadi. Lalu kita pilih Q-sum of square test. Nah, di sini datanya itu yang garis biru ini melewati garis atas yang warna merah ini, yang artinya tidak lolos pengujian atau belum cukup baik dalam pengujian. Lalu jika ingin melihat atau kembalikan datanya ke OLS, kita bisa pilih estimate dan OK. Nah, inilah data OLS-nya. Baiklah, cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.